Perkenalkan, nama saya Ahmad Pri Haryadi Gaib, NIM 21742010057, kelas A121 Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Pajak. Bab 1, latar belakang. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, hal tersebut sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Eksistensi pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah negara. Karena itu merupakan isu strategis yang selalu menjadi pantauan masyarakat, apalagi sekarang telah dilakukan pembahasan RUU Pajak yang baru yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 16/2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan penduduk Indonesia sebesar 215 juta jiwa, merupakan potensi pajak yang berlimpah. Ironisnya, hingga 2004 jumlah wajib pajak atau pembayar pajak hanya mencapai 3.670.060 jiwa dengan perincian 2.622.184 pembayar pajak. Orang pribadi di dalam 1.047.876 lainnya pembayar pajak badan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan perpajakan tidak cukup kuat untuk melakukan ekstensifikasi pajak di samping proses pendataan wajib pajak yang kurang gencar dilakukan. Urgensi pajak bagi kelangsungan pembangunan tak lagi disangsikan. Karena itu wajar jika pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi tax coverage atau lingkup atau cakupan pajak, sekaligus menekan tax compliance, kepatuhan pajak dari masyarakat. Namun demikian, kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar pajak itu bukan suatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak, masyarakat, aparatur pajak, fiskus, maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri, menunjukkan bahwa persoalan pajak merupakan hal yang kompleks. Oleh karena itu, penanganannya perlu diupayakan secara sinergi dan komprehensif. Dengan sendirinya, berbagai upaya untuk menciptakan masyarakat agar memiliki apresiasi yang baik terhadap kewajiban membayar pajak tidak terpaku pada wajib pajak belaka, tapi perlu mempertimbangkan aspek-aspek lainnya secara korelatif dengan pertimbangan yang simultan. Solusi alternatif yang signifikan akan lebih memungkinkan dari begitu banyak dan keanekaragaman hak dan kewajiban pajak. Salah satunya adalah wajib pajak orang pribadi, yaitu orang yang memperoleh penghasilan baik sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan, atau seorang pemegang saham, atau komisaris, atau pegawai menengah, atau pegawai rendah, atau pekerja mandiri seperti dokter, notaris, pengacara, dan lain-lain. Sebelum sampai pada pembahasan tentang wajib pajak pribadi sebagai cakrawala pengetahuan perpajakan, perlu diketahui terlebih dahulu tentang pengertian, jenis, dan macam pajak serta manfaat pajak yang berlaku di Indonesia. Perumusan masalah. Wajib pajak pribadi adalah orang yang memperoleh penghasilan baik sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, atau bahkan
ratusan perusahaan atau seorang pemegang saham atau komisaris atau pegawai menengah atau pegawai rendah atau pekerja mandiri seperti dokter, notaris, pengacara. Wajib pajak orang pribadi memiliki risiko mengalami pemeriksaan pajak, namun seringkali terjadi berbagai permasalahan mengenai pembayaran pajak pribadi itu sendiri. 1. Bagaimanakah perlakuan PPh atas pengalihan tanah? 2. Bagaimana perlakuan PPh atas kerugian yang timbul akibat terjadinya bencana alam? Tujuan dan manfaat. Tujuan yang ingin dicapai dari penulis makalah ini adalah 1. Supaya penulis pribadi dan para pajak yang membaca makalah ini mengetahui tentang macam-macam penggolongan pajak di Indonesia. 2. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengenaan pajak terhadap penghasilan. 3. Untuk mengetahui bagaimana mengenai kewajiban pajak bagi wanita. Manfaat. 1. Bagi para yang membaca hasil penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan mengenai ilmu hukum pajak, khususnya mengenai hal pajak penghasilan. 2. Bagi penulis merupakan penerapan secara ilmiah ilmu hukum pajak, khususnya pajak penghasilan. 3. Sebagai referensi bagi penulis lain yang juga menulis dalam hal ini yang sama. Sekian dari saya, terima kasih banyak.